Karena sesungguhnya para petambak kita untuk ditreatment menghasilkan garam sesuai dengan kebutuhan industri juga bisa. Sepengetahuan saya tidak ada pesantren NU yang sampai melakukan hal-hal seperti itu, tidak ada. Santri-santri pesantren sudah membuktikan bisa berkiprah dimanapun. Bisa menjadi presiden seperti Gus Dur, bisa menjadi wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, bisa menjadi menteri. Sekopi bersamamu, sesurga denganmu. Karena pernah membantu Presiden 1000, ketika dia sebagai importir, ini yang kurang ajar importir, nggak fair. Saya sepakat. Nah, negara melihat seperti itu masa depan, terutama presiden-presiden 2004 lah, 2024. Karena yang sekarang ini kan kita nggak bisa juga, orang Jokowi juga dapat balas jasa. Betul. Dari importir, kira-kira gitu bos. Jadi saya melihat ini problem klasik yang sudah berlangsung lama soal kartel ini. Hampir di semua komoditas yang ada, di luar, kalau sembako jelas lah, semuanya itu permainan kartel. Di luar sembako saja, itu masih sangat dirasakan. Sehingga petani kita ini tidak pernah punya nilai tawar yang tinggi menjadi petani. Kasus yang tadi disebutkan oleh Pak Desur, kasus garam contohnya. Kebetulan saya domisili di Cirebon, sehingga saya tahu betul bagaimana produksi garam di Cirebon yang hari ini 400.000 ton per tahun. Cirebon itu salah satu kabupaten penghasil garam terbesar se-Indonesia. Kalau Madura itu pulau. Tapi kalau berbicara diurai secara kabupaten, maka Cirebon adalah penghasil garam terbesar se-Indonesia. Ini petambak garam, bukan petani garam. Petambak garam di Cirebon ini seringkali mengeluh harga garam yang tidak pernah bisa menutupi ongkos operasional. Karena apa? Karena impor garam yang begitu banyak. Data terakhir yang saya tahu, impor garam itu sekitar 12 triliun atau 4 juta ton. Ya, yang saya pernah baca. Sehingga ketika impor garam ini begitu gencar dilakukan oleh pemerintah, baik kementerian maupun anggota DPR yang menyepakati itu, ini garam petambak kita menjadi tidak seksi untuk dibeli. Di era Jokowi memang sudah ada satu formula, ada PN garam, PT garam yang dihidupkan, tetapi ternyata itu dikuasai kartel juga. Sehingga tetap pembelian hasil petambak garam rakyat ke PT garam atau PN garam ini tetap standarnya adalah stempel mereka, bukan stempel petani. Ini yang juga buat saya bullshit program begitu itu. Itu hanya pencitraan yang nyatanya prakteknya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu hal sepele kita bicara garam. Belum bicara kopi, apalagi sembako. Jadi ke depan, saya pikir presiden ini atau pemimpin negara ini harus punya political will yang kuat untuk bagaimana membuat satu formula swasembada garam dan swasembada yang lain. Kita mulai dari hal yang kecil lah, garam itu. Terus saya pikir kebutuhan garam Indonesia ini amat sangat tercukupi kalau pemerintah mau melakukan itu. Jadi yang pertama tadi, political will yang kuat oleh penguasa negara ini atau political kuat dari pemimpin negara ini, sekalipun dia dibantu oleh para cukong, tapi tetap harus berpihak lebih banyak ke rakyat. Sehingga apa yang menjadi komoditas petambak petani kita tetap punya nilai tawar. Sekalipun tadi ada bargaining misalnya oleh para cukong kepada pemimpin negara. Yang kedua, yang tidak kalah penting, selain political will, ini membuat satu harmonisasi sistem antara impor dengan petani lokal. Kalau lebih banyak impornya, pasti juga merugikan
petani lokal. Tetapi juga tetap impor ini masih dibutuhkan. Karena memang kebutuhan garam kita itu untuk industri belum tercukupi. Kalau untuk garam meja, garam dapur itu sudah tercukupi. Tapi kebutuhan industri kita masih butuh garam impor. Tetapi impor ini harus diatur harmonisasinya. Karena sesungguhnya para petambak kita untuk ditreatment menghasilkan garam sesuai dengan kebutuhan industri juga bisa. Nah, tinggal bagaimana pemerintah juga membeli garam petambak masyarakat rakyat Indonesia ini yang standar industri tadi. Gitu. Tidak semuanya dari impor. Jadi dua hal itu, yang pertama soal political will, yang kedua soal bagaimana mengatur sistem harmonisasi di dalam perekonomian yang masih harus impor tadi. Begitu juga berlaku dengan komoditas yang lain. Persyaratan yang ditetapkan pemerintah itu sebenarnya sudah baik. Bagaimana impor itu harus membeli garam petani. Tapi nyatanya seringkali pembelian garam petani ini hanya ya dipoles-poles saja lah. Nyatanya tetap impornya lebih didahulukan. Jadi dua hal itu menurut saya menjawab bagaimana pemimpin ke depan ini harus punya dua hal tadi. Political will yang kuat untuk membangun ekonomi rakyat, dan yang kedua bagaimana mengatur sistem harmonisasi antara impor dan lokal. Ya, kita harus mengakui bahwa Muhammadiyah memang gerakannya dulu berkonsentrasi terhadap gerakan pendidikan dan kesehatan, sehingga Muhammadiyah lebih maju dalam dua hal itu. Tetapi di era Kiai Said Akil kemarin ini sudah dimulai sebenarnya NU untuk membangun perguruan tinggi dan rumah sakit, sehingga sekarang sudah puluhan rumah sakit yang dibangun NU dan rumah sakit dan kampus yang dibangun NU ketika era Kiai Said Akil Siraj. Dulu NU memang konsentrasinya ke akar rumput, ke jamiah-jamiahan, dari mulai istighosah, tahlil, Lailatul Ijtima dan lain sebagainya. Tetapi di era Kiai Said ini sudah mulai dibuka, sehingga banyak sekali sudah bertebaran, bukan lagi belasan tapi puluhan rumah sakit NU dan kampus-kampus NU di mana-mana. Mudah-mudahan ikhtiar ini ke depan semakin banyak, sehingga semakin banyak lagi kampus-kampus NU dan rumah sakit NU, sehingga tidak terlalu kalah oleh Muhammadiyah yang lebih dulu menggarap di segmentasi itu. Baik. Satu pertanyaan terakhir. Baik. Tetangga saya ada orang tuanya menitipkan anaknya ke pesantren. Tapi di kasus Bandung kemarin, yang pesantren, boarding school segala macam itu, yang malah yang membuat resah itu tetangga sebelahnya gitu. Jadi apa yang ingin saya Uki katakan bahwa sebagai pemilik salah satu pesantren di Jawa Barat, bahwa pesantren itu adalah tempat yang aman untuk pendidikan. Baik. Sekali lagi bahwa kejadian di Bandung itu dilakukan hanya oleh oknum. Lebih-lebih itu bukan pesantren NU. Kami di pesantren mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan etika yang baik, mengajarkan pergaulan yang baik, sehingga orang tua yang hari ini anak-anaknya di pesantren ataupun tetangga dari orang tua yang anaknya dititipkan di pesantren seperti yang Om Yon rasakan, itu tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir atas kejadian yang terjadi di Bandung kemarin. Karena sesungguhnya di pesantren amat sangat menjunjung akhlakul karimah dan etika bermasyarakat. Adapun kejadian kemarin, biarlah itu diselesaikan secara hukum karena yang berbuat adalah oknum. Hari ini pesantren jauh lebih maju dan jauh lebih baik dari kesan pesantren yang dulu, karena sentuhan teknologi, sentuhan pendidikan, sentuhan menu yang lebih banyak, yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Dan jangan salah, hari ini santri-santri pesantren sudah membuktikan bisa berkiprah dimanapun.
bisa menjadi presiden seperti Gus Dur, bisa menjadi wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, bisa menjadi menteri seperti Gus Yakut, bisa menjadi direktur BUMN, dan bisa menjadi apapun. Bisa menjadi tentara karena Pak Dudung juga memberikan beasiswa kepada para santri, bisa menjadi polisi, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi apapun. Jadi jangan khawatir hanya karena kejadian sedikit di Bandung kemarin itu menjadi cerminan pesantren. Tidak. Sesungguhnya kami sangat menjunjung akhlakul karimah dan etika bermasyarakat. Kira-kira gitu. Kang, kemarin kan ada yang coba mengaburkan istilah ya, bahwa yang di Bandung itu sebetulnya pesantren tapi boarding school. Ya. Nah, menurut Kang Upi sendiri itu pendidikan itu boarding school atau pesantren? Sejauh pengetahuan saya setelah saya membaca di media, di Bandung tuh memang pesantren. Nah, boarding school itu kan memang bahasa lain dari pondok pesantren ya, yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa kekinian gitu. Sesungguhnya yang saya lihat ada asramanya, ada pengasuhnya, ada kajian kitabnya, ada apanya, ada masjidnya, ada bilik pesantrennya. Ini memang pesantren. Jadi harus diakui bahwa di Bandung tuh memang pondok pesantren. Tetapi sepengetahuan saya juga setelah saya tanya ke kawan-kawan yang ada di Bandung, ternyata itu bukan pesantren NU. Jadi kebetulan mungkin pesantren sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya Muslim yang di luar NU. Jadi saya mengakui bahwa itu pesantren, boarding school juga itu konsepnya sama dengan pesantren, karena anaknya semua menginap di situ. Tetapi itu bukan pesantren NU. Kira-kira itu yang bisa saya katakan untuk kasus di Bandung tadi. Fenomena seperti itu pesantren NU nggak ada ya? Sepengetahuan saya tidak ada. Pesantren NU yang sampai melakukan hal-hal seperti itu tidak ada. Sama sekali saya belum pernah menemukan itu di pesantren NU ini. Karena kan setelah peristiwa Bandung ada muncul lagi di Tasik, di mana gitu kan beritanya kan gitu. Betul, Jadi betul. beruntun gitu. Jadi beruntun, jadi terbuka semuanya ya kejadian-kejadian yang terjadi. Ya. Sekali lagi terlepas bahwa itu NU atau bukan NU, tapi itu dilakukan oleh oknum. Karena sesungguhnya pesantren tidak mengajarkan itu. Baik, baik, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita tidak hanya sekedar wacana, tapi juga bisa diaplikasikan menjadi satu formula yang bisa memajukan pesantren dan bisa memajukan Indonesia. Sekali lagi, sekopi bersamamu, sesurga denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.